Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan juri yang berbahagia dan semua peserta PNS Award yang sangat hebat, senang sekali saya Mustaqim dari Provinsi Jawa Tengah pada kesempatan kali ini dapat berbagi informasi kepada Bapak Ibu semua yang hebat ini. Perkenankan saya menyampaikan presentasi dengan topik advokasi panitia zakat berbasis kitab kuning, website, dan aplikasi SmartJIS. Mohon izin, saya akan menayangkan video selama kurang lebih berdurasi 2 menit sebagai gambaran secara utuh atas apa yang sudah saya lakukan. Baik, Bapak Ibu, karena video tidak bisa diputar, barangkali nanti di akhir sesi ketika memang masih ada waktu akan saya sampaikan. Ya. Ya. Baik. Bapak Ibu, saya mendasari tindakan saya ini flashdisknya nanti kalau ada waktunya. Ya, saya mendasari tindakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa disebutkan di dalam pasal 38 setiap orang dengan sengaja dilarang melakukan bertindak sebagai amil, mengadakan perencanaan pengumpulan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya amil itu adalah orang yang dipekerjakan oleh pemerintah, man nasobahul imam, orang yang diangkat oleh pemerintah. Belum bisa juga, Pak. Baik. Baik, mohon maaf, saya ganti saja apa namanya tadi pointernya. Mohon maaf, ini di nanti aja dapat. Baik, lanjut slide-nya. Bapak Ibu, banyak kepanitiaan zakat di beberapa masjid belum punya legalitas sebagai amil. Maka akan saya sampaikan di sini urgensi ketika panitia zakat itu belum memiliki SKUPZ. Lanjut. Lanjut. Baik, lanjut. Baik, lanjut. Lanjut. Nah, wabuk suhu wajibun, SK pengangkatan panitia zakat ini hukumnya adalah wajib. Hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di pasal 38 tadi. Apa urgensinya? Bahwa lanjut. Ya, lanjut. Baik, cukup. Di sini disebutkan bahwa wa ala takdiri khiyanatil wakil, selama masih ada tindak penyimpangan yang dilakukan oleh panitia zakat, la yasqutu al fardu anil malik, maka kewajiban penunaian zakat yang dilakukan oleh warga ini berlumlah gugur. Kenapa? Li anna yadahu kayati, karena kapasitas wakil panitia zakat itu tidak ubahnya sama seperti halnya orang yang menunaikan zakat. Apa itu? Sama-sama memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa harta zakatnya tersampaikan kepada mustahik secara langsung, tidak perlu ada wakil-wakilan. Maka fama lam yasilil malu ilal mustahikin la tabra'u zimmatul malik. Tahan dulu. Selama harta zakat ini tidak tepat sasaran tersampaikan kepada mustahik, maka tanggung jawab orang yang membayar zakat ini belum gugur. Tapi lain halnya kalau warga ini menunaikan zakatnya kepada amil yang sudah legal punya SKUPZ. Apa itu? Bimujarrati qabdi tasqutu az-zakah.
hanya dengan diterimanya harta zakat itu oleh amil, maka kewajiban zakat sudah gugur. Nah, kebanyakan panitia zakat di beberapa masjid di Indonesia ini tidak memiliki SKUPZ. Maka saya melakukan advokasi ini. Hal ini senada di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Baik, lanjut. Oleh karena itu, saya membuat advokasi ini berbasis website. Website yang saya bangun itu di dalamnya memuat berbagai kategori. Ada kategori berita, kategori tulisannya. Baik. Kemudian untuk mendukung menjawab isu transparansi pelaporan zakat, saya membangun aplikasi yang saya namai dengan aplikasi Semajis. Bapak Ibu, jadi kenapa saya melakukan ini? Ketika saya melakukan pengumpulan data observasi, saya sampaikan kepada para panitia zakat yang belum memiliki SKUPZ itu, kenapa mereka enggan untuk mengurus SKUPZ padahal itu adalah hal mudah. Satu, karena tidak adanya pendampingan hukum secara efektif. Kemudian terjadi isu tentang transparansi pelaporan zakat. Panitia zakat ini mengira bahwa untuk melaporkan zakat itu harus ada format baku, kemudian kalau ada sisa harus dikembalikan kepada Basnas. Padahal tidak demikian. Untuk menjawab isu transparansi atas pelaporan zakat itu saya membangun aplikasi Semajis. Untuk menegaskan ini, saya berkenan untuk membuka Google, ya, akan mensimulasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi Semajis ini, Bapak Ibu. Baik, di Google. Bapak Ibu, inilah tampilan aplikasi Semajis yang saya bangun untuk menjawab isu transparansi pelaporan zakat itu. Misalkan saya sudah mengaktifasikan ini, kemudian kita login berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita pilih di garis 3 itu di atas. Mohon izin saya mengoperasikan untuk mengefektifkan ini. Kita klik zakat mal di sini. Maka di sini akan muncul beberapa inputan data. Jumlah pengumpulan taruhlah adalah 12 juta rupiah. Jumlah muzakinya ada 120. Tanggal pengumpulannya taruhlah kita isi per hari ini, lalu keterangannya di sini kita tulis update atau masa atau apapun, yang penting ada keterangannya. Kita simpan. Ketika sudah dinyatakan berhasil, maka akan terekam pengumpulannya itu. Kemudian pendistribusiannya taruhlah kita distribusikan nilainya sama, karena saya tidak ingin mengubah data yang sudah ada. Jumlah mustahiknya juga sama misalkan, atau lebih karena ini pendayagunaan harta zakat. Kemudian kita pilih hari ini, kita kasih keterangan update atau masa sesuai dengan masa penginputan ini, maka ketika sudah selesai akan terekam di sana. Begitu selanjutnya kita apakah hendak menginputkan zakat mal, zakat fitrah, infak, dana sosial, kurban, semuanya sudah ada. Lalu kita kembali ke dashboard. Maka lalu kita klik laporan, akan muncul dengan sendirinya format pelaporan zakat yang sudah berlaku di Basnas seperti ini. Ini saya dedikasikan untuk para panitia zakat yang sudah ber-SK UPZ sehingga legalitas amilnya ada, dan saya dedikasikan secara gratis di seluruh Indonesia. Ini saya mencontohkan. Kemarin saya pengalaman dakwah di Kabupaten Banyumas menjadi DI 3T di sana. Nah, untuk menjawab isu transparansi pelaporan zakat inilah saya kemudian membangun aplikasi Semajis. Alhasil dari sejumlah masjid yang berkepanitiaan zakat terdapat 252 masjid, sudah saya sebutkan di KTI, ada setidaknya 206 UPZ yang sudah terbentuk di kota Salatiga, dan di kabupaten kota yang lain sudah ada lebih 300 UPZ.
Data ini saya ambil dari Basnas, baik itu Basnas Kota Salatiga dan juga Basnas Provinsi Jawa Tengah. Demikian Bapak Itu, Ibu, kiranya yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat, kurang lebihnya minta maaf. Tumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Dewan Juri dipersilakan untuk bertanya. Cek. Peserta PH 122. Pak Mustaqim ya? Betul Bapak. Pak Mustaqim penyuluh di lingkup kota. Di Kota Salatiga Bapak. Oke, luas ya? Ada 4 kecamatan saja Bapak. 4 kecamatan. Iya, betul. Bapak melakukan advokasi Di zakat Kota Salatiga seluruhnya di 4 kecamatan. seluruh kota Salatiga di 4 kecamatan itu. Ya, lokusnya begitu. Advokasi berbasis kitab kuning, website dan aplikasi SmartJIS. gitu. Fokus advokasinya apa Pak? Fokus advokasi saya adalah memberikan penyadaran kepada mereka, awareness, bahwa untuk mengurus SKUPJ itu mudah dan mereka tergugah untuk melayangkan surat pengajuan sebagai UPJ ke Basnas yang dengannya maka legalitas mereka bertindak selaku amil itu sesuai dengan ketentuan hukum. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Urgensi atau signifikansi advokasi zakat berbasis kitab kuning ya. Bapak. Apa triggernya Pak sehingga Bapak itu punya inisiatif untuk melakukan advokasi zakat berbasis kitab kuning ya. Kemudian bentuk dan format kegiatannya atau programnya seperti apa? Baik, bahwa untuk memberikan penyadaran hukum terhadap mereka di masyarakat urban ini tidak mudah kalau kita hanya melulu secara normatif menyampaikan pasal-pasal begitu, mereka tidak paham Bapak. Maka harus ada pendekatan penyampaian layanan keagamaan dengan kitab kuning. Salah satu tindak penyimpangan yang biasa dilakukan oleh panitia zakat ini, mereka menggunakan dana zakat ini bahwa untuk kepentingan operasional pendistribusian zakat. Padahal di dalam agama itu dilarang, apalagi di dalam undang-undang bahwa haitsu jaza an-naqlu famu'natuhu 'alal malik. Kalau ada memang sekiranya butuh dana operasional dan itu pasti, maka sebenarnya yang berkewajiban untuk membiayai operasional itu bukanlah panitia zakat, tapi muzaki sendiri. Tapi kalau itu sudah dilakukan oleh amil, maka famu'natuhu minas sa'i. Naam in qabadaha as-sa'i famu'natuhu 'alal malik. Kalau itu sudah diterima oleh amil, panitia sudah ber-SKUPJ, maka setidaknya 5% boleh digunakan untuk mengelola zakat dengan kepentingan pendistribusian atau operasional itu tadi Bapak. Jadi sebelum Bapak melakukan kegiatan advokasi ini, kondisi realnya seperti itu? Iya betul. Di 4 kecamatan itu? Rata-rata begitu Bapak. Semua panitia zakat ini seolah-olah mereka sudah bertindak sebagai amil. Padahal amil itu adalah man ista'malal imam, orang yang dipekerjakan oleh pemerintah. Imam di sini adalah man lahu wilayah, orang yang memiliki otoritas pemerintahan. Dalam hal ini adalah presiden melalui Basnas. Nah, sepengetahuan mereka yang penting ada SK takmir masjid, imam masjid. Padahal bukan. Imam itu adalah penyelenggaraan pemerintah. Begitu Bapak. Seharusnya yang bertindak sebagai amil itu yang diberikan kewenangan oleh pemerintah. negara, oleh pemerintah ya. Betul. Dan kitab kuning juga menyatakan seperti itu. Dalam kitab kuning seperti itu. Kalau saya hanya menyampaikan pasal Pak, ini di dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, mereka enggak takut Pak. Tapi kalau saya sampaikan dengan ini dasar hukumnya dari Al-Quran, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum bizakihim biha, bahwa Nabi Muhammad sebagai kepala tertinggi negara diperintahkan Allah untuk mengambil harta zakat untuk kepentingan kewajiban penunaian zakat itu. Maka Nabi Muhammad saat itu mengutus Mu'ad bin Jabal, kemudian Abdullah bin Al-Jarrah, Abu Lutaibah, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Anas bin Malik dan seterusnya. Mereka, oh ternyata demikian. Ya, jadi Bapak masuk dengan bahasa agama untuk mempersuasi dan meyakinkan mereka bahwa praktik yang mereka lakukan selama ini keliru gitu ya. Ya kan? Kata Ibn Rus ya kan? Ibn Rus bilang
Kalau Iya. kau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala sesuatu dengan bahasa agama, kan gitu. Iya betul Bapak. Menggerakkan, memotivasi, memobilisasi dan lain sebagainya, apalagi untuk hal-hal yang positif, ya kan? Leres Bapak. Oke. Baik. Terus yang kedua, tadi kita bicara kitab kuning ya. Nggih. Aspek yang kedua website. Bapak ini mengembangkan website sendiri atau gimana? Saya berkolaborasi dengan pengembang dan tentu semua ini isi-isi website itu atas pikiran saya. Pikiran saya merepresentasikan apa yang saya inginkan. Semua permasalahan-permasalahan zakat saya tuangkan di dalam tulisan itu Bapak. Misalkan diskursus amil zakat. Mohon maaf saya mensimulasikan di Google tadi Mbak. Bapak meng-hire web developer atau J. bekerja sama bermitra dengan web developer untuk mengembangkan website ini? Bermitra dengan developer Bapak. Oke. Nggih. Terus? Kolaborasi nggih. Lalu di sana saya tuangkan semua tulisan-tulisan berbasis kitab kuning itu saya sampaikan di website saya itu di Mustaqim strip penyuluh. Terus sama itu ya, aplikasi itu ya? Nggih Bapak. Aplikasi itu juga dikembangkan sendiri tuh yang Smart JIS itu? Nggih Bapak. Saya kembangkan sendiri tentu Sama mitra yang sama? sama mitra yang sama. Nggih. Dan ini terintegrasi Bapak. Jadi ini website saya. Tapi dalam proses ini Bapak berkolaborasi dengan kolega Bapak sesama penyuluh di Kota Malang? Kebetulan dengan pengembang website saya menyewa domain dan juga hosting Bapak. Dengan Kalau- uang pribadi itu? Bagaimana? Dengan uang pribadi? Dengan uang pribadi Bapak. Saya mulai 2023 itu waktu itu Terus penggunaan fasilitas Smart JIS ini itu secara gratis atau berbayar? secara gratis bisa diakses di seluruh Diakses Indonesia. secara gratis dan itu sudah dimanfaatkan oleh Bahkan sampai ke OPZ Basnasi Bernegara Bapak. gitu. Nggih. Ya, semua 4 kecamatan itu sudah menggunakan itu ya. Yang sudah sudah ber-SK OPZ baru saya kasih aktivasi username dan password. Jadi saya sendiri yang bertindak selaku amil. Jadi harus ber-SK dulu, Ya, baru baru. diberikan akses tersebut. Baru Ya. saya beri akses. Pemberi SK-nya Basnas Bapak. Basnas. Kabupaten Ya, Kota. jadi Bapak juga berkoordinasi dengan Basnas. betul gitu Bapak. ya. Nggih. Oke, cukup. Terima kasih. Ada tambahan nggak, Bu? Cukup. Demikian Bapak Ibu sebagai closing statement bahwa lau ukhrijatiz zakatu wa wuzi'at ala wajhi asy-syar'i lama baqiya ala wajhil ardi fakirun abadan. Selama zakat ini dikeluarkan dan dikelola sesuai dengan ketentuan hukum, maka di atas muka bumi ini tidak akan pernah ada orang fakir sedikit pun. Dan itu hanya bisa diwujudkan oleh amil-amil yang terpercaya di bawah kontrol pemerintah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.